Kakak Itwil pas kecil cita-citanya apa? Astronot. Gimana perjalanan Kakak Itwil akhirnya keluarga nerima kalau Kakak Itwil? Welcome back in my YouTube channel. Hari ini Kakak Itwil bakal balik lagi dengan Q&A Itwil, bukan Q&A batin tapi Q&A Itwil. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan tentang Aku dan Abah. So stay tune terus ya. Ini gak ketinggian kan Beb? Udahlah ya, cocok. Hari ini rame banget Beb. Sekitar ada 3 retong ya pertanyaan. Oke, first question. Kakak kalau lagi hohe-hohe, yang duluan melakukan pemanasan siapa? Pak RT. Oke. Kita bareng-bareng sih Beb. Karena kalau misalnya untuk hohe-hohe empi-empi, aku tuh biasanya janjian. Jadi karena memang tidak sesering itu, jadi kita janjian. Kayak aku udah kode dia, biasanya aku yang kode. Beb, 3 hari lagi ya. Oke, gitu. Tapi ada sometime yang Abah itu tiba-tiba gitu ya Beb. Tiba-tiba meluk gitu. Aku udah tahu nih. Mawar ini. Jadi pemanasannya bareng-bareng, cuman lebih ke siapa yang kode duluan kalau aku ya. Oke, next question. Kak Itwil udah berapa lama di Austria? What do you do for living? Oke, untuk di Eropa ya, di Eropa dulu aku di Jerman dari 2016. Itu pindah-pindah antara Jerman sama Prancis karena ada mantan Kak Itwil dari Prancis. Dari Belanda juga ada, Belgium juga ada. Semua negara ya, Beb. Jadi aku masih pindah-pindah 2016 sampai 2019 ya, tergantung lekongnya dari mana ya. Tapi semenjak 2019 aku memutuskan untuk stay for good di Austria karena memang ada Abah kan, ada Papski. Jadi aku pindah ke Austria ke rumah ini. Ada juga kok awal aku ketemu Papski, videonya scroll aja ya, di bawah ada. Dan what I do for living, aku dulu kerja di hotel sebagai resepsionis, cuman itu season hotel, jadi pas summer dan winter. Nah winter kemarin aku kerja Beb, cuman memang harus ke Bali karena ada sesuatu hal yang memang gue harus pulang gitu. Di Bali aku ada rumah, ada villa, makanya ada sesuatu rusak gitulah. Intinya pas pembangunan itu nggak bener, makanya aku harus renovasi lagi. Kemarin sempet hancur, bukan hancur banget tapi ada apa ya itu, garasiku tuh hancur Beb karena hujan badai kemarin di daerah Tabanan. Makanya aku harus balik, terus ada ya udahlah balik aja, udah nggak akan fokus kan, jadi aku balik gitu. Jadi ya sebagai resepsionis di hotel. Cuman untuk season ini aku berarti nggak lanjut. Nanti untuk summer aku kayaknya gak akan lanjut juga. Aku pengen kerjaan yang baru, doain aja ya. Aku pengen jadi flight attendant, bukan Itwil Airways ya. Selamat datang di penerbangan Itwil Airways. Kepada para misua yang pengen melakukan hoe-hoe dobrak dalam tembak hangat untuk ya udahlah gitu aja ya Beb. Jadi doain aja yang terbaik. Tapi untuk saat ini kakak itu tetap melakukan aktivitas kayak bikin konten, endorsement, terus nge-YouTube juga. Lumayan ya Beb tutilnya ternyata 2 digit. Jadi afiliator. Lumayan Beb. Jualan jamu. Benyong kan? Next question ya Beb. Kak Itwil gimana dose sih rasanya hohe sama bule lebong? Endul sama aja kok. Dulu aku ada mantanku dari, ya mantanku orang Indonesia ada 9 orang. Sama aja Beb sebetulnya. Sama aja, nggak ada yang beda kok, sama aja. Ukurannya yang beda. Lebih gedong ya Beb. Next question Beb. Biasanya kakak pulang ke Indo berapa bulan atau tahun sekali? Setahun 3 kali, kadang 4 kali, tergantung. Kalau misalnya kayak kemarin tahun lalu aku dan Abah ke Indo, ke Bali holiday, karena memang udah lama banget dia nggak pernah ke Bali. Makanya udah Beb kita ke Bali aja, oke katanya, karena Abah itu nggak suka long flight. Jadi aku seringnya terbang sendiri gitu. Dia oke banget kalau misalnya aku terbang sendiri, dia nggak ada masalah, nggak akan ada drama kayak long distance, nggak ada, dia happy malah.
akunya yang ribet gitu kayak you know kan Capricorn kan bucin kan. Lagi apa di mana gitu beb, ya kayak kalian lah sama. Bunda-bunda bucin Konoha pap pap pap. Nah abah ini kan Pisces jadi dia tuh positive thinking beb orangnya, jadi nggak yang cuman pernah kemarin aku kan videoan tuh di TikTok ya beb, sama si Alessio, tahu kan Alessio yang sering nonton TikTokku pasti, yang keker pokoknya badannya yang ada tatonya. Untuk pertama kalinya ketika aku lagi live itu sama si Alessio match, tahu kan battle, dia nge-WA beb apa, oh sekarang kamu setting ngobrol sama orang yang keker katanya, terus dikasih emoji matanya ke atas. Oh cembokur dia beb. Jadi aku sekarang udah gak berani lagi beb, kasihan menghargai perasaan abah sudah tuir bingki tekotek kita nggak pernah tahu. Next question, dari lubuk hati sampai ke akar-akar, kakak lebih nyaman tinggal di Indo apa di sana? Sampai ke akar-akar gingseng. Berat ya beb. Tapi aku bakal bilang di Indo. Aku lebih nyaman di Indo sebetulnya karena cuacanya enak gitu ya. Kita banget lah orang Indo kan. Di sini ada dingin, gak bisa nongkrong di luar kalau dingin begini. -2 hari ini, makanya aduh. Makanan cocok di Indo. Ya meskipun abah seenak bintang 5 apapun masak, which is aku juga appreciate gitu ya sama dia. Masakin aku terus, tapi tetap lidah kita nggak bisa bohong beb. Gitu. Enak makanannya endul. Tapi kalau misalnya aku compare dengan nasi Padang atau dengan rujak-rujak gitu ya, bukan, beda gitu loh karena lidah ya, selera gitu loh. Bisa aku makan makanan yang abah masak, endul beb, endul, tapi ya tetap aja lebih endulan masakan Indo, makanya lebih nyaman di Indo. Tapi untuk saat ini memang ya mengharuskan aku tinggal di sini karena kerjaan abah di sini gitu. Dan lagian kalau misalnya balik ke Indo pun nih pasti nih pemegang kunci surga udah di sana aja begitu kan, makanya ya udahlah mending di sini aja, orangnya lebih open minded, lebih terbuka, lebih menerima keadaan aku sebagai manusia. Kalau di Indo kan ya gue nggak diterima ya beb. So ya lebih di Indo tapi memang lebih nyaman atau lebih merasa aman di sini. Next question, Kak Itwil, kalau kamu lagi down atau sedih banget, biasanya ngapain biar naikin mood lagi? Oke, live TikTok, karena itu benar-benar membantu aku. Tadi tuh aku lagi nggak mood sebetulnya, tapi pas live itu kayak disemangatin gitu loh beb, joget-joget, nyanyi-nyanyi, ngejawab pertanyaan. Ternyata di saat aku bete, banyak juga orang yang ketawa gitu loh beb. Karena kan mau gimana ya, kalau lagi mood banget nih, boom gitu ya beb, kayak orang-orang tuh ketawa banget. Tapi di saat gue lagi bete pun orang-orang tetap ketawa. Jadi ya udahlah sama aja, gue lagi bete lagi enggak ya udahlah, better live aja gitu. Itu bisa bikin aku semangat lagi, jadi kayak ada energi lagi. Jadi itu pertama live TikTok, yang kedua colai. Next question, kakak gajinya paling gedong diterima berapa sih? Sebetulnya gaji toki-toki di Eropa itu gedong. Ya, kalau kalian mau compare dengan gajiku waktu aku kerja, aku tuh gaji cuma 45 juta. Itu pun dipotong pajak segala macam, kesehatan, asuransi, sama pensiun. Ya, itu aku cuman nerima 25 juta kalau nggak salah, 25 juta per bulan. Tapi toki-toki aku pernah dapetin 40 juta. Tapi nggak setiap bulan beb. Jadi ada beberapa kayak, karena mungkin di Indo juga ada kayak work with artist gitu ya. Jadi kita cuman pakai lagunya artis tersebut, terus kalau kita menang, kita dapat duit beb. Itu yang pertama, aku pernah 45 juta sebulan. Terus untuk yang ada di toki-toki Eropa itu namanya program beta kalau nggak salah, bukan beta. Ya program beta kayaknya. Jadi ketika video-videoku banyak ditonton, kita juga dapat duit dari situ. Ya, itu dulu sebelum memang Kakak Etwil ini banyak endorsannya. Nah, setelah dapat endorsement beb, jadi afiliator, itu lembayung beb gejongnya.
Jadi sebetulnya mau aku kerja yang formal kayak di hotel atau enggak pun, tetap aja aku menghasilkan uang. Plus, aku punya villa di Bali, Beb. Jadi, meskipun aku tinggal di manapun, aku bisa. Gitu. Jadi, ya itu, investku itu dapat duit dari villa tersebut. Kayak disewa-sewain ke bule. Dan aku, ya kayak punya kos-kosan lah gitulah. Mau tinggal di manapun tetap kan detailnya dapat kan. Selagi ya ada yang nempatin, ada yang sewa. Gitu. Plus, dari Abah. Jadi banyak duitku sebenarnya, alhamdulillah, amin ya Allah. Ya begitu. Nyambung gak sih sama pertanyaannya, Beb? Malu aku kalau nggak. Oh, gaji kan? Iya, gaji. Jadi kalau kamu nanyanya yang mana nih? Gaji yang kerja di hotel atau gaji jadi TikToker atau apa? Video kreator. Kalau influencer, aku bukan influencer karena aku sadar diri karena aku makhluk halus ya, Beb. Next question. Kayaknya ini bakal panjang deh videonya. Like, comment, subscribe. Jangan pelita harapan jaya ya. Suka duka tinggal di sana apose kakak, yaitu sukanya udara yang bersih ya. Terus orang-orangnya cuek ya. Jadi dia nggak akan rempong sama masalah tetangga-tetangga atau nggak akan banyak cocot, nggak akan ribet ya. Nggak kayak di Konoha ya. Kita beli apa, kita yang beli kipas, mereka yang muter gitu kan kalau di Konoha. Kalau di sini nggak ada. Aku bisa menjadi diriku sendiri, versiku yang terbaik, terunik, tergila, tergokil, terserah. This is me gitu loh. Kalau di Konoha kan mikir lagi, mikir lagi. Tapi dukanya ya jauh sama sahabat karena aku tuh tipikal orang yang kalau aku di Bali nih, waktu ke Bali nih, kan sahabat-sahabatku di Bali kan, tapi bukan orang Bali, di Bali semuanya, tapi ya banyak lah orang mana, orang sini, orang sana. Aku tuh bisa 24 jam sama mereka. Gitu, Beb. Even cuman tiduran doang. Kayak main game atau ngobrol ya, ngobras-ngobras centil, ngopi. Itu nyaman banget kalau aku udah sama sahabat-sahabatku gitu. Sahabatku nggak banyak, cuma 7 orang, tapi kita bener-bener solid. Kayak, seru deh. Nah itu beneran sedih buatku karena jauh banget, Beb. Kalau ada apa-apa tuh nggak bisa langsung ngomong gitu, cuman harus lewat telepon, cuman ya udahlah. Ya itu sih, jauh dari keluarga juga, terus ya nggak bisa pesan makanan tengah malam. Kalau di sini kan nggak bisa kan, nggak ada kan. Soalnya aku tinggalnya di pegunungan Alpen, jadi bener-bener di gunung gitu. Kalau mau ke kota sejam setengah. PP 3 jam, 4 PP berarti 3 jam kan, makanya ya itu sih. Cuman karena partnerku di sini ya udah sih biasa aja. Dan sebetulnya ini yang benar-benar aku mau tinggal di luar negeri dari umurku, dari SMA. Aku tuh bahkan pernah posting kayak Menara Eiffel gitu ya ketika aku SMA di Instagramku. Nggak tahu, Beb, tiba-tiba kayak aku pengen posting Menara Eiffel. Cuman aku nggak bermimpi bakal ke sana, cuman kayak suka aja gitu loh sama Menara Eiffel. Posting aja, Beb. Dan aku tuh posting juga setelah lulus SMA di Instagramku juga. Kayak cowok sama cowok pakai baju pengantin gitu. Kayak pakai jas dua-duanya. Itu waktu umurku 19-20 tahun gitu, Beb. Sekarang kan 33 nih. Jadi 13 tahun lalu aku posting itu di Instagramku. Ya sekitar itulah ya pokoknya ya, kurang lebih. Dan ternyata bener sekarang aku ada partnership sama Abah, living together, yang dilegalkan sama pemerintah sini, yang ada kekuatan hukumnya. Ya seperti pengantin, Beb. Tapi pengantinnya rusa sama rusa ya, nggak apa-apa lah ya, Beb ya. Nggak usah dicontoh ya. Kakak itu aja. Ya jadi itu sih. Next question. Kakak Itwil, pernah nggak ada cewek yang suka sama kakak dan nunjukin effortnya padahal dia tahu kakak home pimpa? Nggak ada. Karena emang aku sudah menutup rapat-rapat ya, Beb. Kayak aku setiap deket sama temen cewek maupun cowok, aku selalu jujur. Kayak ini pacarku gitu loh. Kutunjukin fotonya, ya laki. Ini pacarku, Beb. Oh iya. Jadi mereka sudah mengerti aku dan rata-rata mostly orang-orang tuh udah pada ngeh kalau aku tuh home pimpa gitu. Jadi I don't have to explain anything to them. Mereka udah ngerti sendiri.
Jadi ya itu, aku tuh emang dari dulu gini beb, agak kurang 2 ons gitu. Gue tuh kayak ya udah begini beb gitu loh. Apa yang kalian lihat di kamera sama aku aslinya begini. Cuman memang kalau in real life aku tuh agak introvert gitu. Nggak bisa langsung mencair sama setiap orang. Harus butuh waktu atau eh apa ya? Beberapa kali ketemu dulu baru bisa mencair karena susah. Aku pick me gitu. Ala-ala ya beb, pick me, pick me. Next question, kakak Itwil, kenapa sih mawar sama abah? Gak cari yang muda. Maaf ya kan, nanya begitu, it's okay, no problem. Once again, you can ask me anything ya. Kamu mau nanya apapun, bebas ya di ruangan kakak Itwil ya. Pertama, mantanku tuh banyak beb. Ada yang muda, ada yang seumuran. Kalau yang lebih muda nggak ada. Tapi maksudnya lebih muda dari abah ada. Mostly usianya tuh 35, 34, 39. Bener-bener yang rare lah. Kayak jarang banget ada yang usianya di atas 40. Tapi beb, ternyata memang aku nyamannya tuh sebetulnya sama cowok yang di atas 40-an. Karena aku tuh orangnya seneng di lead beb. Kayak gue tuh seneng dipimpin gitu. Bukan aku istri ya, bukannya. Masa istri berganti. Aku tuh seneng orang yang satset ya. Karena aku juga begitu. Aku satset. Kalau misalnya ketemu orang yang aduh lembek terus lambat lelet, nggak bisa gue ilfil langsung. Nah sebelumnya ini dapetin yang muda-muda tuh kayak nggak bisa mengambil keputusan gitu, meskipun bule tapi ada juga yang lelet gitu beb. Kita kemana beb? Nggak tahu, terserah kamu. Nggak kepake sama gue. Aku tuh pengen yang beb kita kemana? Oke kita kesini gitu. Soalnya abah begitu, makanya aku suka. Lanjut ya. Dan di dunia home pimpa ini beb, mostly ya, aku nggak bilang semuanya, nggak akan pernah ada ujungnya. Ngerti nggak? Jadi kalian tuh bakal tetap mencari yang baru. Meskipun udah in relationship gitu ya, banyak banget yang masih mencari lekong lain gitu. Ngerti kan? Kalau misalnya aku cari yang 30, 35, mereka tuh masih seneng hepan, masih seneng cari laki-laki lagi gitu ya, cari kesenangan. Nah, aku udah nggak bisa beb. Aku udah 33. Waktu ketemu abah tuh di usia 27 lah ya, 27, 28. Itu udah capek aku, karena aku udah kemana-mana. Ke Amerika udah pernah, ke Kanada udah pernah, Aussie udah pernah. Gue udah kemana-mana dan begitu aja sama dunia home pimpa itu begitu. Ya nakal. Capek beb, sampai kapan gitu. Jadi pas ketemu abah terus dia kelihatan serius, I think he is the one gitu. Aku tuh kayaknya dia deh, emang beneran dia deh. Udah bener ternyata. Sekarang mau berapa tahun ya? 6 tahun sama abah. 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Februari ini sebetulnya bulan pertama kita ketemu, Februari gitu. Udah dong, berarti kok dia nggak ngucapin iblis. Next question. Kakak Itwil, umur kamu berapa? Dan abah juga berapa umurnya? Abah itu kelahiran 2000 sebelum Masehi sayang. Aku kelahiran 1945. Anggota PUCE. Oke, abah itu sekarang 48. 2 minggu lagi 49. Aku 33 baru Januari kemarin. Jadi bedanya mungkin 16 tahunan ya. It's okay lah. Aku memang di fase yang sekarang ini happy. Cuman ya udah punya partner, udah punya resident permit di Austria. I can go everywhere ya, dari sini ke Indo bisa, balik lagi ke sini nggak usah apply visa. Jadi bener-bener yang udahlah, enjoy the life, senengin orang tua. Ya udah, itu aja. Oke, kakak tinggal di negeri orang di sana, merasa kesepian nggak kak? Kesepian dong. Cuman kayaknya kalau aku compare sama ada Tante Sri namanya di Jerman, tanteku. Jadi Tante Sri ini ke Jerman 20 tahun lalu. Belum ada HP mungkin ya, belum ada media sosial segala macam. Itu kayaknya lebih kesepian deh daripada sekarang. Kalau aku tuh nih, kalau bete-bete cuman scroll aja, beb.
Kalau kangen tinggal video call. Kalau misalnya ada apa-apa tinggal live gitu ya. Aku bisa live anytime ya di Instagram. Apalagi di Instagram sekarang udah 400.000, OTW 400.000 beb. Di TikTok 1 juta beb. Kalau gue live itu pasti 1000 orang ada. Ya, ada aja yang nungguin makhluk astral ini kan. Padahal nggak tahu yang dilihat kenapa nontonin aku ya. Mereka nggak heran gitu ya. Aku pun masih nggak nyangka. But kesepian manusiawi karena memang ya nggak ketemu secara langsung ya, tapi bisalah itu santai aja. Kalau aku ya udahlah bersyukur. Kayaknya banyak banget orang sekarang yang pengen keluar negeri berlomba-lomba. Masa aku yang udah di luar negeri cuman bete karena kesepian doang beb. Jadi it's okay. Terus kakak itu hohenya sama abah, katanya belum menikah. Maaf ya tanya aja Kak Ituil, memang aku tidak menikah dan sampai kapanpun tidak akan menikah sama abah. Karena kita sudah partnership. Zusammenleben namanya bahasa Jermannya. Itu kayak tinggal bareng, tinggal bersama. Tapi legal gitu beb. Aku menjadi citizen sini gitu. Residennya juga di sini, tempat tinggalnya juga di sini, alamatnya juga di sini, KTP-nya juga di sini. Gitu. Ya, tapi tetap WNI warga negara Indonesia tapi punya izin tinggal di sini. Gitu. Living together, beb. Kayak kalian living together yang belum pada nikah udah wewe. Nah, itu kalian juga gitu kan? Cuman di sini bedanya diakui pemerintah, ya. Sah di mata hukum. Kalau misalnya ada apa-apa, aku juga punya kekuatan hukum. Gitu, karena aku sebagai partnernya Abah. Gitu. Beb yang ngomongin ini aku juga mau nikah mau enggak tetap aja gue harem ya howe-howe sama laki lagi, cuman ya emang aku nggak menikah gitu aja sih, nggak menikah cuman partnership ya. Kalau di Jerman harus menikah, dia nggak ada partnership gini, cuman ada Belanda, Austria sama Swiss kalau nggak salah ya. Oke, kakak di sana punya mertua nggak atau ibunya abah atau sanak saudaranya gitu? Tahu nggak sama kakak Itwil? Punya, mertuaku baik, baik, baik banget. Saking baiknya kadang-kadang, ada, mertua ada, terus tantenya, pamannya Abah juga ada. Em, Mereka udah tahu beb, kalau di Eropa ini, anaknya Home Pimpa ini bukan sesuatu hal yang besar. Bukan sesuatu hal yang kotor, bukan. Kalau di Eropa ini, Home Pimpa ya udah Home Pimpa. Gitu. Mereka tidak akan memaksakan anaknya untuk menikah dengan perempuan karena tahu anaknya Home Pimpa senangnya sama laki. Jadi aku diterima baik beb, seperti layaknya menantu biasa aja gitu. Kayak oh iya udah si Oki ini, si kakak Ituel ini menantu gue. Udah termasuk keluarga kita gitu. Jadi nggak dipertanyakan kenapa Home Pimpa ini itu ono, nggak ada gitu. Jadi ya itu privilege sih buat aku karena kan kalau di Indo belum bisa kan, nggak bisa kan. Indo ya ditentang dong. Nah kalau di sini diterima gitu beb, baik-baik kok semua orang di sini dan menghargai aku. Kayak ya lu partnernya abah dan aku pun kan nggak macem-macem beb. Ya di sini aja gitu ya, nggak nyari laki lain, nggak ini itu ono, nggak selengki. Makanya ya dihargai juga aku di sini. Next question, gimana perjalanan kakak Itwil akhirnya keluarga nerima kalau kakak Itwil Home Pimpa? Panjang banget beb, kalau ngomongin keluarga aku suka sedih. Sebetulnya mereka tuh udah tahu ya aku, bagaimana aku. Mereka tuh udah tahu, udah aware, udah sadar gitu loh. Ini kok anak gue yang satu beda ya, yang lainnya main bola kok dia main bola bekel. Ini kok beda ya jalannya, dia kok kayak Gigi Hadid, kadang-kadang jijik banget. Mereka tuh udah tahu beb, cuman memang aku belum ngomong gitu. Beratnya itu ketika pas aku FYP di TikTok, kayak tetangga tahu tuh, semuanya tahu tuh, itu sampai aku ngedown banget. Aku nggak sakit hati dikata-katain sama orang dengan ini itu ono, tau lah ya gimana ya Home Pimpa kalau diserang sama orang dengan tulisan begitu, tau lah kalian gimana tulisannya gitu ya. Tapi aku sakit hati ketika debat sama keluarga ya, meyakinkan mereka kalau gue tuh baik-baik aja, meyakinkan mereka nggak usah malu
meyakinkan mereka gak usah dengerin orang deh. Nah itu tuh sulit Beb, karena ya balik lagi orang Indo kan. Cuman untuk sekarang itu panjang lah, aku nanti ceritain di beda section aja, di video baru aja atau video selanjutnya. Sekarang aku happy karena setelah aku bertahan gitu ya Beb, karena sempat aku dulu diaktif IG sama TikTok kan, berat banget lah pokoknya. Tapi sekarang udah menerima. Jadi mereka tuh sudah mengerti, bukan mendukung aku. Mereka tuh mendukung aku ketika aku berubah katanya gitu. Ketika aku menjadi straight katanya. Tapi kan aku belum bisa, aku belum siap. Jadi mereka menerima dengan keadaanku sekarang dan mulai menutup rapat-rapat telinga masing-masing gitu. Aku happy sih dengan keputusan itu karena ya emang harus itu yang dilakuin Beb gitu ya. Kalau misalnya terus dengerin tetangga atau segala macamnya, tetap aja kan nggak berguna juga. Itu nggak akan nambahin beras di rumah ya, bener kan? Jadi buat kalian yang dengerin omongan tetangga nggak usah capek hati Beb, nggak akan nambahin beras di rumah, nggak akan ngurangin. Yang ada kalian yang pusing, santai aja. Jadi mereka sekarang sudah mulai menerima. Sebetulnya mamaku aja sih yang selalu fighting gitu ya for my kelurusan gitu. Kalau papaku malahan dia lebih open, kayak kamu bisa melakukan apa aja selagi kamu tidak merugikan orang lain katanya gitu. I believe in you, bapakku bilang gitu Beb. Jadi ya sedih lah pokoknya. Tapi sekarang udah baik-baik aja semuanya, sudah saudara-saudaraku juga support aku banget. Dan banyak banget sekarang orang-orang besar ternyata follow aku di IG. Berarti memang ya udah, aku bakal jalanin ini gitu, kayak bikin konten terus tiap hari edukasi sambil ngelawak, ngelucu ya Beb. Kalau kata kalian aku lucu ya udahlah, nggak apa-apa, aku sambil ngelucu aja. Jadi ya udah gitu aja. Aku nggak akan share negativity, tapi aku bakal share positivity. Bener kan bahasa Inggrisnya? Positivity. Next question ya. Kakak Itwil, BTW kamu ganteng loh. Thank you. Makasih. Jika suatu saat kamu dapat hidayah untuk berubah, apa kamu tinggalkan miswamu? Aku tinggalkan. Kalau misalnya aku suatu saat nih dikasih ketertarikan terhadap terumbu karang, berarti otomatis gue nggak suka laki lagi dong. Ya pergilah aku Beb. Ya ngapain di sini memaksakan diri? Aku tuh di sini nggak terpaksa. This is what I want. Jadi kayak kenapa aku kesini jauh-jauh, karena aku nggak suka terumbu karang. Kalau di Konoha terus nih, aku didorong terus Beb, nikah kapan, which is that's not what I want gitu. Kayak memaksakan diri. Banyak banget kejadian, once again, kejadian home pimpa yang menikah dengan perempuan. Mungkin bukan 1, 2, 3, tapi ratusan yang pada akhirnya bercerai. Kenapa bercerai? Karena si perempuannya ini nggak dihohe-hohe. Ya. Banyak banget ini bukti konkret, DM ke aku masuk, aku sampai screenshot satu-satu Beb. Jadi si ceweknya ini cerita nggak pernah hohe-hohe sama misuanya. Ya. Cerai. Ya mau ngapain, orang menikah kan hohe-hohe Beb. Ya kan? Harusnya kan cowok cewek ya hohe-hohe untuk menghalalkan hubungan kan. Tapi ketika sudah menikah nggak ada hohe-hohe ya. Home pimpa ternyata lakinya. Dan ini bukan 1, 2, 3. Ratusan ya kasus kayak gini. Ada kan yang bener-bener mencuat di permukaan kemarin-kemarin. 6 bulan menikah masih piriwin. Gitu. Makanya aku di sini tuh nggak terpaksa Beb, karena emang inilah aku gitu. Cuman kalau pertanyaan tadi balik lagi, kalau dapat hidayah tiba-tiba bangun tidur terus dapat ketertarikan sama perempuan yang aku bayangin tuh bukan laki tapi cewek, ya why not? Berarti memang aku jadi straight, bukan home pimpa lagi gitu. Next question. Kakak Itwil pas kecil cita-citanya apa? Astronot. Bukan hanya mainin Apollo ya Beb, Apollonya beda ini, berdaging.
Ya aku cita-citanya astronot dulu, cuman kayaknya aku nggak terlalu pintar gitu, jadi nggak bisa. Padahal ada duit beb orang tua aku tuh, cuman emang harus gimana ya, bingung ya. Jadi aku berakhir di SMK negeri yang jurusannya listrik ya, karena nilaiku kurang 0,000 untuk masuk ke komputer, kurang asem. Jadi dari 2000 berapa gitu ya beb, 3000 orang yang keterima tuh cuma 2 kelas doang, aku termasuk di situ. Ya udah untung sih segitu ya, tapi ya jadi listrik beb jurusannya, jadi jauh banget ke astronot. Bisa sebetulnya kuliah untuk apa ya, engineer atau apa ya, itu aku nggak ngerti. Pokoknya nggak nyambung deh sekolahku. Aku sempet sekolah listrik ya, teknik pemanfaatan tenaga listrik, terus masuk sanggar ya. Masa lagi benerin listrik, sore-sorenya joget gue gitu. Terus masuk lagi perhotelan, jadi bener-bener nggak connecting, but it's okay, that's experience, jadi aku happy sih. Next question, kakak Itwil awalnya bisa jadi belok gimana dose ceritanya? Oke, aku jelasin. Aku itu tidak ada kekerasan ya beb waktu kecil, tidak pernah mendapatkan perbuatan yang tidak senonoh, itu pertama. Yang kedua, tidak ada trauma apapun. Oke. Yang ketiga, masa kecilku itu bahagia banget ya. Aku mendapatkan pendidikan formal, pendidikan agama, pendidikan dari orang tua. Orang tuaku lengkap ya. Maksudnya bukan broken home. Jadi aku benar-benar bahagia banget sama saudara-saudaraku ini. Tapi kenapa aku home pimpa? That's the question. Kok saudara-saudara gue normal atau straight, paman-pamanku straight, bahkan nikah muda, kok aku home pimpa? Jadi kalau ditanya ini ya, aku dapat ini dari aku kecil, since I'm remember. Jadi kayak gue nggak ada pernah hal-hal aneh gitu beb waktu kecil itu. Tapi ada beberapa yang komen tuh itu ujian katanya. Ujian dari Tuhan. Jadi home pimpa itu ujian. Kita gimana caranya kita melawan. Aku nggak bisa melawan beb. Ya, karena ini bukan keinginan untuk berjudi gitu loh. Ngerti nggak sih? Bukan keinginan untuk sabung ayam gitu loh. Bisa ditahan, bisa didistract. Ini tuh bener-bener yang ya aku nggak ada rasa Shanghai ke cewek. Kalau gimana ya ngejelasinnya susah. Memang dari pertama akil balik pun yang aku bayangin cowok itu sih, dan aku yakin 1000% ya, 999,9% semua home pimpa begitu kok ya, semua orang begitu, semua home pimpa ya. Karena aku cerita sama sahabat-sahabatku yang home pimpa juga, kayak mak lu pernah nggak sih dapat perbuatan yang nggak enak atau misalnya trauma waktu kecil? Nggak ada kok mak, kita sama kok, kayak hidup bahagia waktu childhoodnya ya, masa kecilnya bahagia segala macam, nggak ada yang aneh-aneh. Tapi kenapa ya gue home pimpa? Nah itu beb, ya berarti sama dong. Jadi ya kayaknya home pimpa emang nggak tahu lah, aku juga bingung. Pokoknya kalau ada yang nanya kenapa jadi home pimpa, that's not what I wish. Kalau aku berharap kalau aku bisa mengulang waktu lagi, kalau dikasih pilihan nih beb, kayak lu mau jadi home pimpa, nih lagi di dalam kandungan nih aku nih, lu mau jadi home pimpa atau lurus, aku bakal jawab lurus. Karena ini bukan mauku gitu. Aku nggak bisa pilih itu, aku nggak dapat pilihan itu waktu aku di perut mamaku, itu aja. Kalau aku dapat pilihan itu, aku bakal jawab aku mau lurus seperti laki-laki pada umumnya. Aku nggak mau jadi home pimpa. Ya, apalagi aku tahu aku lahir di Indo dan masyarakat kita yang kan. Tapi aku nggak dapet pilihan itu, aku nggak dapet option itu, jadi aku juga nggak tahu cara jawabnya gimana. Next question beb, apakah Kak Itwil dan Abah pernah bertengkar, terus solusi untuk berdamai bagaimana? Pernah lah beb, namanya juga dua kepala ya di satu rumah. Sering banget aku berantem. Dulu-dulu ya, waktu pertama-pertama pacaran itu kan beda culture, beda budaya, beda pemikiran juga, beda usia juga. Dia tuh udah capek dengan drama, sedangkan aku penuh drama. I am the drama.
Jadi kalau misalnya berantem dia itu tidur. Nah aku nggak suka. Aku kalau berantem harus selesai pada saat itu juga, Beb. Kalau enggak gue nggak bisa tidur semalaman. Dan Abah ini sebaliknya. Dia menunggu besok. Setelah reda, setelah sadar, setelah bangun baru diobrolin. Aku nggak bisa. Makanya kadang-kadang sebel kalau berantem sama dia. Cuman sekarang udah ngerti dia. Kalau misalnya kita berantem, dia tenangin aku dulu, baru kita tidur gitu. Tapi sekarang recently kayak 2 tahun, sudah 2 tahun gak pernah berantem. Malu, Beb, udah tua. Next question, Kak itu gimana dosen respon ortu kakak saat tahu kakak home pimpa pertama kali? Terima kasih. Sebetulnya mereka udah tahu kan, aku tadi udah jelasin. Mereka tuh udah ngerti, udah ngeh, Beb. Beda lah. Orang tua tuh tahu, Beb. Anaknya gimana? Anaknya yang suka nyuri, anaknya yang suka ini itu, ono tahu. Makanya aku juga nggak perlu menjelaskan apapun. Cuman memang mereka tuh shocknya ketika aku open coming out gitu. Jadi ya disitulah aku terbuka semuanya, Beb. Sorry, aku nih kalian juga tahu kan aku kayak gimana dari dulu gini gitu. Dan mereka pun udah sadar, kayak kita tahu kita cuman kecewa karena kamu coming out. Ya di sisi lain aku nggak bisa, Beb, kayak aku tuh pergi dari Indonesia untuk menjadi diri sendiri. Kalau selama di Eropa atau semasa hidup di Eropa aku masih menutup diri, masih ada bebanku di sini, harus melindungi orang banyak dengan tetap berpura-pura menjadi laki-laki yang straight. Ngapain ke sini? Udah aja di Indo, iya kan? Jadi ya nggak bisa. I told them kayak nggak bisa. Aku lari dari Indo tuh gue nggak mau kayak kehidupan Indo gitu. Aku tuh pengen bebas. Bukan bebas hoe-hoe ya, Beb, tapi bebas menjadi diriku. Karena aku udah cukup 30 tahun. Enggak, ya. Cukup 30 tahun berpura-pura, Beb. Kayak kapan nikah? Iya nanti. Udah punya pacar belum? Iya ada. Kirim aja foto sahabatku ke keluarga besarku. Padahal itu bukan pacar tapi sahabat. Jadi capek. Kalau sekarang kan di usiaku yang kemarin pas coming out tuh 30. Mereka nggak ada nanya-nanya lagi kapan nikah segala macam karena udah ada abah gitu loh. Oh udah nggak usah diganggu. Dan at the end of the day keluarga besarku nerima, Beb. Kayak kemarin nih ada tetangga yang jahat gitu ya mulutnya, dibela aku. Jangan ikut-ikutan TikTok si Oki katanya. Diem aja, kita aja keluarga nggak komen. Kamu diem aja. Dimarahin, Beb, sama tanteku tuh. Tanteku the best karena dia tahu aku sayang banget sama aku. Tapi ya tetap mereka pun berdoa, Beb, kayak ya semoga suatu saat si Oki sembuh katanya dari penyakit jiwanya itu. Nggak apa-apa aku dibilang gila, tapi yang pasti mereka nerima aku itu aja. Dan tetap mendoakan aku. Love you. Next question. Kakak itu ya aku suka banget sama dagunya katanya. Kakak yang belah gitu, please jangan di filler atau oplas ya. Gitu aja dah cuco em. Memang aku gak ada keinginan untuk oplas atau filler atau botox, belum. Kayaknya gak akan pernah terjadi. Karena aku takut jarum gitu. Kalau jarumnya endul em. Beda itu kalau jarum dokter, kakak itu takotek, Beb, takut. Aku tuh tipikal orang yang takut disuntik ya. Kemarin aja pas ngedrop di Bali itu yang sama abah itu aku kan sempat diinfus nih vitamin. Dok, gede nggak jarumnya? Enggak kok, kecil. Oh iya, sampai aku takut, Beb. Makanya aduh boro-boro yang sampai ditusukin benang gitu ya, Beb. Dikit-dikit. Aduh sayang banget kulitku meskipun begini cucok kan, Beb. Tuh alami ini nggak ada filter. Udahlah cucok kayak gini. Makanya nggak ada. Makanya, Beb, banyak yang komen, kakak itu kok nggak dioplas perkututnya. Salah apa perkutut gue sama elo? Seenaknya aja oplas perkutut. Kau modar, nanti aku modar. Kau tanggung jawab nggak? Itu kan oplas perkutut taruhannya nyawa, Beb. Ya kan? Lagian gue kan beda. Indonesia itu nggak bisa membedakan mana home pimpa, mana Transjakarta, sama mana bi gitu loh. Ya, kalau lo yang ikut les biola itu kan beda sectionnya. Ya ketahuan kelihatan banget kan cewek dan cewek.
Tapi yang ketiga ini nggak bisa dibedain. Transjakarta itu memang dari kecil dia berjiwa perempuan, ingin menjadi perempuan, dan ingin merubah segala bentuk yang ada di tubuhnya. Makanya mereka melakukan mungkin treatment wajah, dada, dan dihilangin si perkututnya. Kalau aku home pimpa, aku depan siapapun aku laki-laki. Ya, di depan kamera, di depan orang real life, atau dimanapun itu berada, aku laki-laki, aku berpakaian laki-laki. Aku tidak ingin menjadi perempuan. Dari kecil pun aku tidak ingin berdandan seperti perempuan. Aku nggak bisa, aku kalau disuruh pakai baju perempuan aku malu gitu beb, karena aku tidak punya jiwa perempuan, karena aku home pimpa. Kalau yang trans Jakarta ini, mereka dari jalan pun udah perempuan banget, dari cara ngomong pun perempuan banget, karena mereka merasa dirinya perempuan, terjebak di badan yang salah. Kalau kakak Itwil nggak ada, gue bangga ya, aku sebagai diriku begini aku bangga gitu loh. Jadi nggak, maksudnya bukan bangga sebagai home pimpa, bangga sebagai laki-laki ya. Aku laki-laki aku, tapi memang ketertarikanku sama laki-laki bukan sama perempuan. Nah itu home pimpa beb. Jadi kalau home pimpa tuh sampai kapanpun tidak akan merubah perkututnya gitu, atau dadanya, tetap aja begini gue. Kalian tau lah, you name it lah, siapa aja yang masuk Transjakarta ya. Ada kan beberapa ini public figure yang, nah itu masuknya Transjakarta. Kalau kakak itu ini home pimpa. Kalau home pimpa bentukannya laki gitu, cuman agak ngondek sedikit ya, nggak tahu ya, kayak ya udahlah. Ngerti kan beb? Jadi sampai kapanpun kakak itu tidak akan OP-OP ya, kecuali ambeien. Next question, kakak Itwil, cara dapetin spek kayak abah gimana? Aku mau kayak kakak Itwil. Oke, kalau untuk spek itu aku jujur nggak nyangka beb dapetin abah, karena pas ketemu itu aku tuh di masa-masa yang lagi lagi nggak mau serius gitu. Gue udah enak hidupku di Jerman waktu itu ya, 2018-19 itu udah aku tinggal endul aja itu. Cuman ternyata ketemu abah yang serius, udah ternyata jodoh tidak diduga ya beb. Ya kamu sabar aja, tetap berusaha ya. Karena sebelum ketemu abah pun aku ketemu orang gila dulu gitu loh. Orang-orang gila ada. Coba lihat aja, scroll aja video-videoku tuh. Aku ketemu yang ini, ketemu yang itu, ketemu yang ono, capek beb. Aku tuh almost give up gitu, kayak kayaknya gue gak akan dapet deh. Tapi ternyata dapet. I'm so lucky ya. Jadi ya begitu. Sabar, kalau udah ada jodoh, kalau udah waktunya, ya itu akan terjadi, itu aja sih. Kakak Itwil, kenapa bibirnya suka kering? Minus 10 derajat, minus 8 derajat. Kalian pernah nggak ada di kulkas? Nah, masuk ke kulkas segitu, lebih dingin. Ya, kayak freezer. Makanya di luar ada es batu alias salju. Mau aku pakai 2000 kali pun tetap kering ya. Beda kalau lagi di Bali, karena di Bali lembab beb. Jadi ya udahlah, sedikit-sedikit kering, nggak usah teliti banget ya, teliti banget. Oh, emang begini beb, aku beb teliti banget. Next question tuh, jadi merah kayak tante-tante. Kakak itu maaf, pernah kepikiran nggak mau tobat karena takut kena azab? Oke. Kayaknya untuk sekarang aku ingin menjadi yang lebih baik aja gitu beb ya. Kayak ibadahku aku perbaiki. Aku nggak mau mikir terlalu jauh tentang ini itu ono, nggak apa-apa, aku mau berbuat baik aja, tetap menjalankan ibadah, kewajibanku. Toh di sini juga gue nggak ngebun-bun orang, kok di sini gue juga nggak ngambil duit orang, di sini juga aku nggak nyuri, nggak bikin kekerasan, aku juga hidup kayak kalian aja, sama aja, menjalankan aktivitas ya beb, kerja, makan. Jadi aku nggak mau mikir terlalu jauh, cuman aku selalu minta doa sama kedua orang tuaku, sama orang-orang terdekatku, gitu aja ya. Semoga happy ya sama jawabannya. Next question, kakak lebih seru tinggal di luar negeri apa di Indo? BTW kak, sehat-sehat ya. Aku bisa lihat kebaikan dari diri kakak. Thank you babe. Dua-duanya seru. Kalau di Indo juga
beda Beb, serunya tuh beda gitu loh. Kalau di Indo kan kayak seru jajan pinggir jalan, kayak nongki, ngopi, ngape gitu ya. Kalau di sini tuh kayak serunya kalau kita pergi keluar desa, keluar kota, keluar negeri itu seru karena sesuatu hal yang baru. Tapi kalau cuman diem di sini doang kayaknya bete kan. Makanya bentar lagi aku kayaknya nih mau ke Italia karena temanku baru mendarat di Italia dari Indo. Anak didikku juga, muridku ya. Dulu dia di TikTok beli seriesku kayak cara mendapatkan bule, ternyata dia udah berhasil gitu. Jadi ini muridku Beb, makanya kita mau ketemuan nanti di Italia. Next question, kakak Itwil, aku nggak tahu dunia home pimpa. Kakak kalau hohe gitu gantian nggak sama abah? Atau hanya kakak aja yang di kewong? Oke, di home pimpa itu ada 3 peran ya Beb. Peran Topita, yang kedua Bautita, yang ketiga Firstyle. Aku udah pernah jelasin juga di yang video sebelumnya, yang pokoknya scroll aja deh. Jadi Topita itu yang pemberi, Bautita yang penerima, kalau yang first itu yang bisa dua-duanya. Kalau memang dari awal tuh aku sebetulnya sama Abah, aku Bautita, Abah Topita gitu. Cuman memang kita berdua pun kayaknya bisa deh kalau jadi first style gitu Beb. Cuman aku belum pernah coba. Kasihan lah dia Beb, sudah sepuh ya. Nanti kalau aku yang jadi topnya, asam uratnya kambuh Beb, kasihan. Jadi ya udahlah aku Bautita aja. Lagian juga nggak sering-sering kok. Aku sebulan sekali, 2 bulan sekali gitu Beb. Mengurangi dosa em. Next question. Kakak Itwil tidurnya sekamar sama si Abah sama suamimu. Ada suamimu baru pulang tuh. Telat kan suamimu dari sini? Ya sama Abah dong Beb, sama siapa lagi? Kayak orang gila lah pertanyaannya. Udah tau aku tinggal bareng sama dia. Masa aku tidur sama Pak RT? Ya diusir dong. Ya sama Abah Beb. Allahu Akbar. Kak Itwil rahasia biar selalu happy dan positive thinking kayak kakak apa ya? Jujur li ya Beb, jujur li. Aku tuh sebetulnya termasuk orang yang overthinking. Negative thinking, aku tuh selalu mikirin yang the worst case. Jadi kayak situasi yang paling buruk. Sampai jauh banget aku tuh mikir. Contohnya, waktu kemarin aku pertama FYP di TikTok. Belum di IG ya, ini di TikTok. Aku takut Beb. Waktu sama Abah ke Bali itu bulan bulan Oktober ya kalau nggak salah ya, atau November, Oktober ke November. Aku tuh takut Beb, ada orang jahat sama aku, ada yang aku dicekal di imigrasi. Takut, pikiranku tuh udah jauh banget. Terus kata teman-temanku, mak lu tuh overthinking parah katanya. Oh ngapain sih, emang yang home pimpa lu doang di Indo? Banyak. Ya mak, tapi kan gue yang sampai aku DM Karagil loh Beb, percaya atau enggak, coba tanya Karagil. Kak aku ini mau pulang ke Indo, gini. Nggak apa-apa Beb katanya. Aku juga dulu nggak apa-apa kok, asalkan malam-malam aja jangan keluar. Makin deg-degan aku Beb. Aduh sekarang kayak ngomong, emang kenapa kan malam? Iya maksudnya menjaga aja, tapi kayaknya kalau ke Bali aman kok katanya. Oh ya udah, karena dia juga ke Bali kan dulu. Yaudah, dan dengar itu udah aku agak mulai tenang. Jadi aku tuh sebetulnya tipikal orang yang overthinking ya, negative thinking juga. Cuman eh Capricorn nih gini Beb, Capricorn ini pinter banget ngasih tahu orang lain. Aku Capricorn. Tapi kalau untuk diri sendiri susah ya. Susah. Tapi kalau udah nasehatin orang lain the best itu Beb. Bukan aku aja tapi orang lain juga begitu yang bintangnya Capricorn. Karena teman-temanku juga begitu ngomongin, tapi kalau buat diri sendiri tuh susah untuk menerapkannya gitu loh. Jadi ya itulah, ya semoga lah. Tapi kayaknya sekarang udah nggak overthinking lagi. Kayak selama gue nggak melakukan hal-hal yang aneh, ya being home pimpa juga sebetulnya kalau buat orang Indo aneh kan. Tapi selama aku nggak melakukan hal-hal buruk, ya kejahatan atau segala macam, kayaknya aman aja hidupku, gitu aja. Kakak itu dagunya ori-ori Beb. Aku nggak diapa-apain mukaku, 1000% asli. Aku nggak pernah treatment tarik benang, botox, filler, belum ya, karena I think I don't need it gitu. Aku nggak butuh apapun di mukaku, udah segini aja ya, natural aja kalau aku.
Kakak kepikiran masa tua ntar di Mandose. Abah diajak pulkam ke Indo apa Gimandose? Oke, kalau untuk masa tua aku kayaknya aku bakal di sini, tapi aku bakal tetap pulang ke Indo untuk liburan. Karena aku punya keluarga di Indo, orang tuaku di Indo, saudara-saudaraku di Indo. Jadi di sini ya domisili di sini, tapi tetap nanti pulang ke Indo, gitu beb. Untuk holiday gitu. Tapi kalau untuk masa tua ya di sini kayaknya aku lebih terjamin di sini dengan asuransi segala macam. Di sini lebih endul untuk aku yang home pimpa. Karena aku yakin semasa hidupku mungkin 70 tahun, 80 tahun, 60 tahun kayaknya Indo tidak akan pernah santai dengan ke home pimpaan. Makanya udahlah di Austria aja gitu. Doain ya beb. Next question. Kakak Itwil pingin dong denger desahan kakak kalau lagi hohe sama abah. Serius tapi ya. Oke. Dengerin ya. Glek-glek. Humble. Humble. Bleb-bleb. Bleb-bleb. Kak Itwil paling suka masakan Indo apa sana? Atau masakan abah yang terbaik? Indo, the best. Nasi padang, endul, ayam kremes, endul. Apalagi ya? Udang, saus padang, endul. Semuanya endul kalau masakan Indo. Kalau masakan abah juga endul. Endul abah makanannya beb. Sampai Tante Sri aja kesini dimasakin abah, seneng dia. Enak emang endul, cuman kan lidah, balik lagi aku lidahnya lidah Indo gitu beb. Mau masakan seenak apapun di luar negeri itu bukan makananku ya. Jadi ya Indo the best, terbaik. Cuman nih masakan abah juga masuk karena enak. Cuman seleraku kalau disuruh pilih begini ya masakan Indo. Kakak Itwil, kalau partnership itu seperti HTS kah? Apa yang lain? Mohon maaf ya kak pertanyaannya. Oke, partnership itu tinggal bareng, ya beb. Oke, aku jelasin lagi ya. Partnership itu tinggal bareng, tapi diakui pemerintah. Ya, prosesnya sama kayak menikah, ya beb. Dokumen-dokumennya pun sama dengan menikah. Kayak di Jerman, di Belanda, pokoknya di semua negara. Aku diminta surat single, surat domisili, surat apa ya namanya? Pokoknya surat-surat kayak akte gitu harus di translate, harus dilegalisir juga di Kemenkumham waktu di Indonesia itu. Jadi sebetulnya sama ya prosesnya seperti orang yang mau menikah, tapi partnership ini diperuntukkan untuk orang-orang yang memang tidak ada rencana untuk memiliki keturunan ya. Gue dong, karena kan kita home pimpa, jadi mereka tuh kasih pilihan waktu aku pertama ke kantor untuk apa namanya menanyakan hal ini gitu ya. Kalian ini mau menikah atau mau partnership gitu? Apa bedanya? Aku bilang gitu kan. Ya kalau untuk menikah itu nanti ada rencana punya momongan, punya anak. Nah kalau partnership nih enggak katanya. Jadi enggak terlalu ribet hak asuh segala macamnya. Oh enggak, aku enggak ada niatan untuk punya atau adopsi anak. Oke, jadi partnership beb gitu. Kekuatan hukumnya sama. Kalau misalnya aku ada membuat kesalahan di sini, nanti masuk pengadilan. Kalau misalnya abah selingki, masuk pengadilan. Kalau misalnya abah tiba-tiba ngusir aku bisa laporan sama kantor di sini beb. Kayak apa ya namanya ya? Kalau bahasa Indonesianya, ya kayak bukan Pak RT, jadi kayak kelurahan gitulah. Kayak aku bisa bilang ke sana, terus ini aku diusir gini-gini. Mereka bakal melindungi aku karena ada suratnya sah gitu beb. Kita sebagai partner begitu. Jadi nggak bisa dia tiba-tiba ngebuang aku ya abah itu, karena kita legal. Itu beb yang dicari sama orang-orang Indo ya. Kalau hubungan tanpa status itu ya pacaran biasa. Ya di sini pun tidak bisa memiliki izin tinggal, paling visa aja holiday. Kalau aku punya KTP, domisilinya sini, KTP-nya di sini gitu. Cuman tetap warga negara Indonesia. Mengerti? Suka sebel gak sih kak kalau abah pulang kerja gak langsung pulang tapi nongkrong dulu? Bilang gak kak? Oke, kalau aku sudah
biasa aja seperti itu, Beb. Karena kerjaan dia itu berat, kerja di Eropa itu berat. Aku udah di Indonesia tuh aku pernah kerja jadi customer service, pernah kerja jadi marketing kartu kredit, pernah kerja jadi banyak lah, Beb, ya. Di apotek juga pernah. Aku pernah juga di hotel juga pernah. Tapi ketika kerja di sini berat, Beb, ya. Jadi 8 jam tuh kita beneran kerja 8 jam. Contohnya di supermarket, ya. Kalau kalian ngelihat YouTubeku tuh yang belanja-belanja, tuk tuk si kasirnya tuh nggak ngobrol, puk puk. Jadi kita tuh kewalahan, Beb, untuk ngambil barang-barangnya itu karena cepet banget. Sedangkan di Indo, ya, trit, wow, titit, satu orang tuh bisa setengah jam, ya nggak sih? Jadi capek kerja di sini. Kalau misalnya dia sudah pulang kerja pengen hangout, is okay, ya. Itu kita partnership tapi kita punya kehidupan juga, bukan harus 24 jam setiap saat, Beb. Aku juga nggak mau diganggu ketika aku live TikTok atau bikin konten. That's my life now gitu ya. Itu hidupku dari 2 tahun lalu aku udah mulai terjun ke TikTok. Itu hidupku sekarang gitu. Jadi kalau kamu ngelarang-larang aku main TikTok, aku yang sedih gitu, Beb. Itu ya sama dengan halnya ketika Abah hangout. Kalau misalnya setelah pulang kerja itu dunia dia gitu. Kalau mau minum-minum sama teman-temannya ya silahkan. Jadi aku nggak marah. Kecuali kalau tiap hari begitu ya, Beb, kayak pulang jam 4 pagi, jam 5 pagi ya gue ngereok gitu. Karena not because I'm jealous, tapi karena nggak bagus untuk kesehatan gitu kan. Pulang jam 5, jam 4, jam 5, tapi so far dia nggak pernah begitu. Paling ya 2 minggu sekali lah pulang pagi. Dan ya udahlah, kerja udah capek, dia butuh hiburan. Jadi ya itu aja. Next question, Beb. Kak itu bisa berapa language? Ya, Kak, penasaran. Oke, aku Perancis A1, Jerman B1. Pernah belajar juga bahasa Jepang, tapi yang basic ya. Pernah juga bahasa Portugal, basic juga. Udah itu bahasa asingnya. Kalau bahasa Indonesianya yang di Indo, bahasa Indonesia, bahasa Sunda bisa, bahasa Jawa bisa, bahasa Bali bisa, bahasa Madura bisa. Sedikit-sedikit tapi nyambung, kalau ngobrol nyambung, Beb. Ya udah segitu aja. Kakak Pakpol atau pejabat ada yang home pimpa juga nggak di sana? Di sini di Austria pasti ada, di semua kalangan ada kalau home pimpa. Entah itu public figure, entah itu polela, entah itu pejabat, entah itu pemuka agama, entah itu semuanya ada, Beb. Cuman ya belum terbuka aja dan belum mengeluarkan kehakikian coming outnya gitu. Dan semua orang berhak menutupi jati dirinya, semua orang berhak membuka jati dirinya. Kalau aku nggak mau ikut campur. Kalau lu mau coming out, it's okay. Kalau enggak juga aku nggak akan mengganggu. Makanya mungkin banyak banget public figure yang follow aku bukan karena mereka home pimpa, tapi mungkin mereka mikir ini anak nggak rese. Aku emang nggak rese, Beb. Aku tuh nggak suka ikut campur masalah orang lain gitu loh. Kalau aku mau, aku bisa loh masuk-masuk yang lagi viral aku bahas, naik itu pasti karena followerku banyak kan di TikTok. Tapi aku enggak. Aku memilih untuk enggak usah, itu bukan not my business gitu. Karena balik lagi aku Capricorn, aku nggak suka ikut campur masalah orang lain. Hidupku aja udah berat gitu ya. Aduh ikut-ikut campur, nanti banyak lagi yang serem. Kak Ituil gimana sekarang, udah merasa bahagia apa belum? Semoga selalu bahagia, amin. Thank you, Beb. Buat siapa namanya ini? Ratna Kusuma Dewi. Terima kasih, semoga kamu dan keluarga juga bahagia. Kalau dibilang bahagia, aku bahagia karena aku sehat. Itu yang pertama. Yang kedua, aku bahagia keluargaku sehat, tercukupi. Yang ketiga, Abah juga sehat. Jadi bahagia. Aku bersyukur sih ada di titik ini gitu ya, yang nggak semua orang bisa kayak diterima di keluarga, kayak bisa menjadi diri sendiri. Itu tuh kebahagiaan yang kayaknya nggak terhingga gitu. Bukan lebay tapi nggak semuanya bisa kayak aku. Kayak gue bisa open di Toki-Toki, bisa open di Instagram menjadi diriku sendiri.
Dan ternyata banyak orang yang menerima. Itu sulit Beb, sulit banget. Makanya aku happy karena aku banyak orang yang mengerti aku gitu, bukan mendukung ya, tapi mengerti. Kalau mereka ditanya, maksudnya kalau aku tanya ke mereka, lubuk hati mereka paling dalam ya pasti mereka ngedoain aku, which is aku juga happy ketika orang-orang mendoakan aku. Itu aja. Kak Itwil, how are you? I'm okay, thank you. Semoga always happy ya. You too. Kakak sama Abah, kalau mau hoi-hoi pemanasannya ngapain kakak? Bergelantungan di atas sutet sayang. Ya sama aja kayak kalian Beb, mau gimana sih gue? Emang gimana sih? Ya adu pedang. Apa biggest dream Kak Itwil sama Abah yang belum kesampaian sampai sekarang? Apa ya? Kayaknya kita nggak ada yang muluk-muluk sih Beb. Cuman kalau aku pribadi, aku pengen punya kos-kosan 100 pintu. Itu aja sih mimpiku. Aku juga udah tercapai semua. Dulu aku pernah punya impian ke Menara Eiffel, ke yang paling atas udah pernah. Pengen ke Eropa udah pernah. Jadi impianku ya udah tercapai sebetulnya, udah punya villa, udah pengen punya aset di usiaku sebelum 30, udah ada. Ya untuk sekarang kayaknya pengen punya kos-kosan 100 pintu. Doain ya Beb. Endul banget itu. Taruhlah sebulan 2 juta 100 pintu. Oh, sebulan terus endul Beb. Kak Itwil and partner pernah kepikiran di masa depan untuk adopt anak? Enggak ada. Karena kalau misalnya adopt sekarang usia babynya 0 bulan gitu ya. Abah kan sekarang 48, 2 minggu lagi 49. Ketika babynya 20, Abah 70. Ya, gue dong nanti yang capek. Enggak. Belum harta digono gini dibagi 3. Enggak jadi. Enggak mau. Asalnya aku mau Beb ya. Setelah aku mikir lagi, ini kekuatan si baby ini, si anak ini lebih kuat dari gue pasangannya. Itu anak siapa nggak tahu. Nggak jadi Beb. Aku nggak jadi anjing. Ini buat aku semua Beb. Cara atau step-step Kak Itwil bisa berhasil mendapatkan cowok bule royal. Hehehe. Aku buka kelas. Ya, kalian bisa ke profil Instagramku namanya Kakak Itwil. Coba di situ ada nomor WA. Kalian chatting aja mau masuk kelas online. Nah, tapi beyong Beb. Aku sudah punya puluhan murid di situ di kelas online itu. Dan ada beberapa yang sudah berhasil ke Amerika, ke Aussie, ke Jepang, ke Eropa juga ada. Kemarin baru terbang ke Italia dia. Dan itu dari kelas online itu kakak itu, jadi kalian bisa chatting private sama aku. Kayak anytime, ya kalau gue nggak tidur ya. Ketika aku bangun kalian chat, kita ngobrol kayak curhat gitu, aku kasih masukan ke kalian, kalian bisa voice note gimana caranya nyari pasangan bule, kayak aplikasinya apa aja yang dipakai, bikin profilnya gimana, cara untuk menarik perhatiannya gimana, cara bikin bule itu terkesima gimana, aku ajarin Beb ya. Jadi silahkan langsung aja ke profil Instagramku, di situ ada nomor WA. Oke, ini ada pertanyaan ya, tapi aku bacain sekalian. Pernah punya pikiran ganti ke lemong? Enggak kakak. Yang kedua, kakak ada kepikiran pasang implan PD enggak? Nah ini kan banyak banget. Jadi pengetahuan tentang home pimpa dan kawan-kawannya ini tuh enggak banyak Beb di Indonesia itu. Mereka nggak bisa bedain mana home pimpa, mana Transjakarta gitu. Beda Beb ya, aku tuh tidak ingin menjadi perempuan, aku tuh laki-laki. Ya gimana gue ngejelasinnya, berapa kali nggak ngerti Beb, karena memang awam ya mungkin ya, dan tabu kakak Inul ini bukan perempuan Beb. Aku sampai kapanpun tidak akan menjadi perempuan ya, aku nggak akan berubah kayak Transformer ya, aku bukan Power Ranger. Jadi aku begini aja, kakak Itwil akan selalu begini. Lihat aja nanti ke depannya, kalian follow aja. Ada nggak perubahan dari badanku, dari mukaku? Nggak ada, bakal begini terus ya. Begini aja, oke? Oke, next question. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya Beb, karena udah panjang banget. Menurut Kak Itwil, gimana caranya ngurus anak yang home pimpa sebagai orang tua? Oke,
Menurutku ini berarti bunda yang nanya ya. Bunda dukung hobinya dia. Entah itu jadi apa ya, koki atau nari atau yang make up atau emang apapun itulah ya. Didukung hobinya, disalurkan bakatnya supaya lingkungannya positif ya. Dan jangan dijauhi, jangan dimarahi, biarkan dia menjadi dirinya sendiri. Ingetin ibadah, it's okay. Ibadah is a must ya. Mau sependosa apapun kamu, ibadah tetap ibadah. Tapi jangan bikin atau jangan meminta dia untuk tidak menjadi dirinya sendiri. Karena itu yang paling sakit hati. Menjadi orang lain itu sakit hati. Ya, kayak harus acting 24 jam berikut nggak dibayar. Kalau artis acting dibayar. Kalau kita home pimpa yang harus jadi laki-laki banget tapi ternyata bukan laki-laki lurus gitu ya, itu sakit hati. Jadi buat aku bunda, sabar, tawakal, ikhlas, dan selalu doakan anaknya. Karena mamaku juga sampai sekarang ngedoain aku kok untuk jalan yang lebih baik. Itu aja sih. Oke ya Beb, segitu dulu Q&A It Will hari ini. Mungkin besok dilanjut lagi ya di video selanjutnya. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, comment, share, and share. Bye, love you.